punya dong P3K alat luka di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gatal dan lain sebagainya, udah langsung. Jadi jangan sampai kulitnya yang masih utuh itu bisa jadi jelek cuman gara-gara ada luka yang tidak terobati dengan baik. Jadi jangan dianggap enteng. Nanti kalau misalnya tidak membaik, misalnya kalau gula darahnya makin lama makin tinggi atau berlanjut ke Buker Raja atau pergi ke perawatan luka terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, luar biasa ya. Pada siang ini kita kembali lagi di Aswida. Halo Bu Ida. Halo juga, selamat pagi menjelang siang. Ya, karena memang pada pastinya kita hari ini akan diskusi tentang biasa lah ya. Jadi karena biasanya orang ada di COVID-19 gini kan pastinya Bapak Ibu kalau pulang dari rumah langsung haus mandi ya. Jadi kalaupun kemanapun aktivitas, jadi jangan lupa cuci tangan. Jadi pastinya Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu tetap higienis ya. Jadi, karena ini kita berhubungan dengan kasus kita pada hari ini ya, karena kasus kita pada hari ini memang karena memang bisa saja karena memang mungkin karena kukunya yang kuku juga bisa jadi masalah ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga potong kuku yang baik dan benar. Dan bagaimana cuci tangan, kebersihan tangan juga penting banget. Nah, karena kita akan bahas tentang gara-gara gatel Bu ya, karena digaruk gitu ya. Betul, gara-gara digaruk aja itu bisa menyebabkan luka. Nah, karena orang sering banget Ibu, karena memang biasanya kan di kuku-kukunya itu banyak banget bakteri ya, apalagi kuku yang panjang gitu loh. Iya. Oke, silakan Bu. Oke, jadi memang untuk kasus pasien-pasien dengan non-communicable disease atau NCDs ya, apalagi terutama dengan pasien-pasien diabetik, itu memang sangat betul ya kita edukasi bahwa imunitas yang menurun pada situasi pandemi COVID ini itu bisa menyebabkan banyak hal, dan karena keterbatasan rumah sakit untuk menerima kasus-kasus diabetik, jadi harapan terbesarnya adalah pasien bisa menjaga dirinya, jangan sampai terjadi luka. Karena kalau terjadi luka, hal yang simpel aja, ternyata cuma gara-gara gatel gitu, terus digaruk, ya, terus jadi bula tuh, apa istilahnya Mas Depi? Ada cairan di bawah kulit, ya, berarti udah terjadi luka sebetulnya, terus kegores, kebuka, jadi betul-betul luka terbuka, terus kemudian terinfeksi. Kan nggak tahu mesti harus diapakan gitu ya. Biasa juga. Boleh slide-nya? Kenapa? Kalau gatel biasa kalau di garuk itu rasa-rasa nikmatnya itu ada juga. Nah biasa karena terlalu nikmat ya, jadi pastinya ya karena pandemi COVID ya. Nah pastinya terlalu hot ya. Terlalu hot seperti ini jadinya. Terlalu hot ya. Tapi saya juga mau mengingatkan kembali nih Mas Devi untuk semua petugas kesehatan ya, untuk semua petugas kesehatan terutama pada kasus pandemik ini ya, kita tidak bisa lagi bilang bahwa dia nggak COVID atau dia COVID gitu, bukan mengadakan satu stigma, tapi memang pada kondisi saat ini, semua petugas kesehatan, terutama garda depan, termasuk wound clinician, untuk menggunakan personal protective equipment yang tepat, atau menggunakan, apa bahasa Indonesianya yang bagus tuh Mas Devi? Alat pelindung diri ya? APD? Ya, alat pelindung diri yang sedemikian rupa untuk menjaga dirinya dari kasus COVID-19 ini. Ini kasusnya ya, pada pertemuan pertama tanggal 12 bulan 6. Jadi baru kemarin aja ya. Gatal, digaruk. Mungkin juga kan serangga ya.
serangga. Ini biasanya kalau kasus kayak gini sih serangga nih, bisa nyamuk, bisa juga kutu, gitu. Ternyata garukannya itu cukup hebat sehingga menimbulkan luka dan tidak tahu mesti harus diapakan lagi. Jadi mau tidak mau akhirnya datang ke petugas kesehatan, terutama di klinik ini di Puri ya Mas Devi ya. Kejadiannya ada di Puri di tempat Mbak Reta. Ya, tempat Mbak Reta. Jadi kita ada cabang kita di Puri. Tepatnya nanti mungkin Mas Devi kasih tahu alamatnya ya. Ada tim kita di sana, ada nurse Reta, dia ada seorang clinician yang cukup tangguh untuk melakukan perawatan luka seperti gambar di atas. Oke, dari wound tools-nya kalau kita lihat kondisinya, berarti kita lakukan dulu wound bed preparation-nya. Oke. Cukup dengan autolysis debridement, karena tipis ya. Nah, tipis ya autolysis debridement. Oke, slide boleh Mas. Oke. Pencucian yang adekuat dengan menggunakan cairan non toksik atau cairan gentle antiseptik boleh dilakukan. Itu bisa dilihat pada pertemuan ketiga itu sudah lebih tenang ya, lukanya sudah lebih tenang. Terus kemudian di sekitarnya itu sudah epitelisasi sudah mulai terbentuk. Sekali lagi pembentukan epitel itu membutuhkan waktu, jadi jangan frustasi. Terus kita lihat ada beberapa kropeng di bawah juga nggak usah khawatir, pelan-pelan juga akan bisa kita hilangkan dengan konsep autolisis. Itu pertemuan kelima kita lihat ya. Ini pertemuan ketujuh ya hasil akhirnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini pasien sudah bisa rawat sendiri. Kita cukup oleskan dengan salep aja. Oke. Terus pasien tetap harus kita ajarkan tentang bagaimana mereka menjaga dirinya di rumah. Misalnya dengan sering-sering melakukan cuci tangan, sebelum mengganti balutan, terus kemudian setelah dia mengoles salep, melakukan perawatan luka, dia kembali cuci tangan. Lukanya perlu ditutup apa enggak? Gitu kan pertanyaannya. Boleh, tutup aja pakai kaos kaki. Jadi pasiennya suruh pakai kaos kaki aja, sebatas yang dia suka. Kan ada tuh kaos kaki batas setengah betis ya. Pakaiin kaos kaki setengah betis. Perlu nggak pakai dressing lagi? Nggak usah pakai balutan. Karena memang sudah rapi dan cairan tidak terlalu banyak terkumpul di situ. Ke Mas Devi. Jadi kalau bisa disimpulkan, ada pertanyaan nggak sebelumnya Mas Devi? Pastinya kalau saya lihat tadi Bu ya, jadi mungkin juga sebagai referensi ya bagi yang lain ya. Jadi juga mungkin nih kalau lihat tadi gatel-gatel gini, nah kan pastinya biasanya juga di sini kulitnya tuh kering banget ya Bu ya. Ya, betul. Jadi pasiennya juga bisa direkomendasikan untuk menggunakan lotion ya Bu ya. Nah, boleh banget. Yang baik, yang bisa digunakan contohnya adalah lotion dari Medco Natural ya. Jadi dari buah merah. Ya. Jadi biar ini nih mungkin juga kalau nanti lukanya udah healing semuanya, jadi rasa gatel juga udah nggak ada. Jadi biar lebih seger aja gitu ya. Jadi perawatan kaki itu penting sekali ya. Perawatan kaki itu penting sekali. Dan yang paling utama nih sebetulnya, bolak-balik saya ingatkan, kita sebagai petugas kesehatan, ingatkan juga ke pasien, ke masyarakat umum, punya dong P3K alat luka di rumah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gatal dan lain sebagainya, udah langsung bisa dilakukan perawatan. Contoh yang paling gampang itu ada salep Medcovazin di situ ya. Jadi jangan sampai kulitnya yang masih utuh itu bisa jadi jelek cuman gara-gara ada luka yang tidak terobati dengan baik. Jadi jangan dianggap enteng. Nanti kalau misalnya tidak membaik, misalnya kalau gula darahnya makin lama makin tinggi atau berlanjut ke Buker Raja atau pergi ke perawatan luka terdekat. Jadi ini sebetulnya poin yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga petugas kesehatan untuk memberikan edukasi Mas Devi. Karena kasusnya cuma sederhana gara-gara digaruk gitu kan ya. Gara-gara digaruk terus kemudian masyarakat tidak paham harus apa di rumah. Dalam situasi seperti ini, alangkah pentingnya masyarakat memahami dan juga petugas kesehatan memberikan edukasi tentang pengadaan alat luka di rumah. Sehingga kasusnya tidak bertambah terutama pada pasien-pasien yang memang dengan spesial ya, pasien-pasien spesial
Contohnya adalah pasien-pasien dengan diabetes. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kasus yang pasien dengan atau enggak Bapak Ibu yang penderita diabetes ya, pastinya pada penderita diabetes itu sangat penting ya Bapak Ibu punya P3K alat untuk alat tracing balutan ini. Contohnya Bapak Ibu minimal punya Mercofasil Salep di rumahnya, karena pasti Bapak Ibu yang ada dengan diabetik itu tidak menutup kemungkinan ya sangat sering terjadinya luka walaupun gatal-gatal di tangan ya biasanya ya di sekitar tangan dan di kaki. Nah, jadi Bapak Ibu silakan langsung oleskan Mercofasil Salep ya. Oke, pastinya ya karena sangat Bapak Ibu luar biasa pada pandemi ini, karena Bapak Ibu juga akan sangat susah juga ke rumah sakit ya untuk ngecek Bapak Ibu segala macam. Nah Bapak Ibu jangan lupa siapkan P3K untuk balutan-balutan yang sangat simpel ya, yang untuk Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Oke, thank you Bu Ida pada hari ini. Sama-sama. Ya. Kalau Bapak Ibu ada informasi mau tanya-tanya lebih lanjut, Bapak Ibu jangan lupa komen ya. Dan pastinya kalau Bapak Ibu di area Jabodetabek bisa datang ke Woundcare, atau enggak kalau memang Bapak Ibu di luar Jabodetabek, silakan hubungi kita, nanti kita akan share ke teman-teman kita, karena Woundcare Clinician ini ada dari Sabang sampai Merauke ya, jadi seluruh Indonesia itu ada, ya jadi Bapak Ibu jangan khawatir, teman-teman kita ada semuanya di seluruh Indonesia dan yang bisa membantu Bapak Ibu, ya. Oke, thank you Bu Ida, sampai ketemu di next day ya, minggu depan. Oke, sama-sama. Dance like there's no tomorrow.